Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman. Ini adalah kuliah digital forensik pertemuan pertama. Jadi pertemuan pertama ini kita kuliah secara asinkron ya. Saya membuatkan rekaman video penjelasan saya mengenai pertemuan pertama kuliah forensik digital. Ya, sebelumnya mari kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua akan mendapatkan manfaat ya dengan pertemuan yang pertama ini, meskipun kita secara asinkron. Saya harapkan teman-teman tetap dapat mengikuti, menyimak, dan kemudian mengembangkan pemahaman teman-teman dari berbagai sumber ya. Karena kabarnya di era merdeka belajar ini kita akan diarahkan ke kurikulum outcome based education ya. Outcome based education itu pembelajaran yang berbasis outcome, apa yang dicapai, apa yang diperoleh oleh mahasiswa, bukan lagi apa yang harus disediakan oleh dosen untuk mahasiswanya, tapi apa yang bisa dosen fasilitaskan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa mendapatkan capaian sebagaimana capaian mata kuliah. Jadi di sini dosen bukan satu-satunya sumber dari pembelajaran Anda, tetapi apa yang sudah Anda ketahui dari kisi-kisi yang diberikan oleh dosen, apa yang sudah Anda ambil dari cuplikan-cuplikan materi dari dosen itu diharapkan Anda mengembangkan, memahami dengan materi-materi yang sumbernya lebih luas lagi ya. Jadi kita akan membahas tentang digital forensik, di mana ini 3 SKS ya. Namun karena situasi kita masih pandemi dan beberapa kasus baru muncul ya, mulai di Sleman ini, ada kemungkinan itu tidak lain adalah Omicron, karena di bulan Juli tahun 2021 kemarin itu kasus COVID yang meledak. Dan saya yakin bagi Anda yang pernah kena mungkin atau yang tidak kena itu sampai sekarang sudah punya autoimun, apalagi sudah ada vaksin gelombang ketiga atau vaksin booster ya. Namun kok masih ada kasus-kasus baru. Nah, itu barangkali itu adalah varian baru ya, dimana tentu saja itu belum ada informasinya di dalam antibodi kita, tapi semoga atas rahmat dan keberuntungan dari Allah ya, kita tetap dilindungi sehingga pandemi Omicron ini segera mereda dan tidak ada lagi varian-varian yang lain. Yang terpenting saya ingatkan kepada teman-teman untuk tetap selalu menjaga prokes, kemudian menjaga jarak dan menjaga kondisi fisik ya, menjaga pola makan, menjaga pola minum dan sebagainya. Pokoknya segala macam prokes dan cara-cara untuk menjaga kesehatan harus Anda maksimalkan ya. Misalkan Anda memang harus membutuhkan vitamin ya, Anda harus banyak-banyak minum vitamin ya, baik dari sayuran dan buah-buahan maupun vitamin dari tablet ya. Kita istilahnya jangan menyerah untuk menyehatkan diri kita sendiri ya. Ya, jadi seperti itu. Semoga dengan ini pandemi segera berakhir dan kita bisa menjalankan kuliah sebagaimana mestinya. Namun karena ini situasinya sedang seperti ini, ada varian baru tadi, maka kemungkinan besar kuliah kita masih secara online ya. Walaupun di kampus kita ini sudah disediakan ruangan khusus untuk kuliah hybrid learning, namun nanti dalam pelaksanaannya apakah harus offline atau tidak itu bisa kita sepakati tergantung kondisi dan situasi ya. Kalau misalkan lebih prefer secara online ya kita bisa lakukan secara online, tapi kalau misalkan lebih prefer untuk melakukan secara offline ya, berarti kita nanti menggunakan kelas hybrid. Dalam kelas itu sudah ada kameranya, kemudian kita menyalakan Zoom dan kuliah kita di streamingkan melalui Zoom ya. Jadi teman-teman di rumah bisa mengikuti kuliah. Namun karena situasinya juga ada pembatasan, tidak semua mahasiswa itu bisa berada di kampus ya. Itu juga akan menjadi tantangan tersendiri. Tentunya bisa jadi
kuliah secara online itu menjadi alternatif untuk mengatasi kesulitan itu. Hanya mungkin dari sisi mahasiswa harus menyediakan kuota ya. Anda harus pandai-pandai menyediakan kuota. Semoga ini tidak menjadi kendala ya dalam situasi yang mungkin kita akan PJJ, pembelajaran jarak jauh lagi. Oke, kuliah digital forensik ini termasuk mata kuliah pilihan yang bisa dikatakan ini belum lama ya. Jadi forensik digital itu termasuk yang masih baru ya, tahun 2000-an itu muncul, dimana yang seringkali dahulu ketika kita melihat berita itu pakar-pakar seperti Pak Roy Suryo itu biasanya dimintai untuk menganalisis dari bukti digital, sehingga bukti digital itu bisa menjadi bukti yang sah di dalam pengadilan ya, sehingga bisa membantu tercapainya keadilan hukum ya. Ya, cuman yang jadi masalah ini bagaimanakah, apakah setiap bukti-bukti digital itu bisa menjadi alat bukti. Nah, tentunya di dalam forensik digital ini kita harus bisa mengerti bagaimanakah kita harus memelihara, mengekstraksi, kemudian menginvestigasi atau mengevaluasi setiap rekam-rekam jejak digital, sehingga rekam jejak digital itu bisa memiliki bunyi ya, memiliki bunyi hukum ya, atau dia bisa menjadi alat bukti hukum yang sah di pengadilan. Tentunya saya bukan pakarnya, namun karena ini adalah Merdeka Belajar dan Outcome Based Education, mari kita bersama-sama untuk belajar. Kita bisa menggunakan dari sumber-sumber yang lain ya. Mungkin saya di sini memancing teman-teman membicarakan tentang materi ini, tentang kisi-kisi ini. Nanti teman-teman bisa mencari dari berbagai sumber sebagaimana yang sudah saya berikan atau disampaikan pada brainstorming di kuliah ini. Ya, dari segi gambarnya saja digital forensik ini ya, ini harddisk, kemudian harddisk itu dibongkar-bongkar, lalu sepertinya ini diambil isinya ya, kemudian dibaca di dalam forensik harddisk decryptor ya. Jadi ada alat forensik disk decryptor itu untuk mendapatkan isi harddisk tanpa mengubah struktur di dalamnya. Jadi dengan forensik disk decryptor itu isi harddisk yang ditransfer dibaca itu aman ya, sebagaimana contohnya ya seperti ya ibaratnya ya seperti membuka kotak hitam pesawat itu, bagaimanakah supaya isinya tidak cacat, datanya tidak cacat meskipun kita membukanya tidak dari sistem Windows ya, atau tidak menggunakan cara-cara yang lazim seperti kita menggunakan OS kemudian masuk ke dalam harddisk dan sebagainya. Ya, ini kemudian di sini ada ya gambar semacam kaca pembesar, kemudian menemukan suatu pola yang mengarah pada sidik jari atau ciri dari seseorang ya. Artinya dari informasi-informasi digital itu dicari jejak dari orang-orang yang tentunya apa? Orang-orang kalau dicari jejaknya mungkin orang itu bermasalah atau dia membuat suatu kejahatan cyber, kejahatan yang melibatkan IT. Nah, itu ada pelacakannya. Dan pelacakannya ini tentunya ya kita memang akan bersinggungan dengan berbagai multidisiplin, meskipun basicnya menggunakan IT ya. Namun IT ini lebih diarahkan bagaimanakah kita dengan IT itu bisa memiliki kewenangan yang legal untuk melakukan itu, kemudian itu tadi ya, bisa mengamankan bukti digital sehingga murni dan bisa menjadi bukti yang otentik, yang sah untuk alat bukti di pengadilan ya. Sehingga mungkin kalau terjadi semacam perdebatan alot antara pembela si terdakwa dengan saksi, nah ini bukti digital yang lolos uji forensik itu bisa menjadi alat bukti yang menyelesaikan, dan sehingga hakim tidak kesulitan untuk menetapkan hukuman apa bagi terdakwa ya. Seperti kemarin yang belum lama itu kasus Jessica Mirna itu ya. Jessica Wongso ya, yang dibunuh adalah Mirna korbannya. Itu kan pembuktiannya lama, menghadirkan berbagai macam ahli, ada forensik psikologi, forensik kejiwaan ya, kejiwaannya si Jessica itu dipelajari apakah dalam penyampaiannya ada gelagat-gelagat seperti menyembunyikan sesuatu atau apa. Kemudian dari forensik digital itu menganalisa frame by frame kameranya itu, dari pola-pola yang dilihat di dalam kamera itu
orang ini bagaimana penampakannya, betul-betul dia mengindikasikan sebagai pelaku yang gelisah karena melakukan kejahatan apa tidak. Kemudian tentunya sebelum menghadirkan bukti digital di dalam persidangan tersebut, para ahli forensik sudah tahu bagaimana caranya memperlakukan rekam jejak digital tersebut sehingga murni ya, tidak ada semacam video-video itu telah terkesan diedit, telah terkesan mengalami perubahan ya. Kalau misalkan isinya sama walaupun hanya kopian, tetapi kok sudah berubah ya time frame-nya, atau mungkin durasi videonya sudah berubah, atau bahkan FPS kecepatan gambarnya, kecepatan frame per sekonnya sudah berubah, itu akan menjadi nilai bukti yang kurang begitu dipertimbangkan kalau sudah berubah seperti itu ya. Namun kalau masih asli, tidak ada semacam indikasi ini pernah diedit dan sebagainya, itu menjadi bukti yang kuat ya. Nah, tentunya menggunakan teknik-teknik, ada forensik disk, forensik jaringan ya, apabila video itu streaming menggunakan jaringan, nah itu ada. Tentunya untuk bisa melakukan itu harus didukung antara kewenangan dan kemampuan ya, kemampuan forensik, tapi kalau tidak didukung dengan kewenangan maka tidak bisa melakukan apa-apa, nanti dianggap pelanggaran. Jadi harus dua-dua itu ada ya. Kalau punya kewenangan tapi tidak punya kemampuan forensik, maka juga nggak bisa menghadirkan bukti digital ya untuk menyelesaikan suatu perkara ya. Jadi kewenangan dan kemampuan itu harus sinergi ya, harus ada ya. Jadi di sini untuk melakukan keahlian forensik itu memang harus punya semacam sertifikat hukum, dia diberikan kewenangan oleh pemerintah ya, oleh pemerintah untuk melakukan itu ya. Itu selain pandang tentang pendahuluan dari digital forensik ya, saya alihkan sebentar mengenai perkuliahan ini nanti. Jadi untuk persentase penilaian dari kuliah ini itu adalah 30% tugas, kemudian 30% UTS, kemudian 40% ya, 40%-nya UAS ya. Jadi saya ulangi lagi, 30% itu tugas, kemudian 30% itu UTS, dan 40% UAS. Lalu bagaimana dengan presensi dan keaktifan? Itu akan saya jadikan sebagai bonus. Tetapi di sini teman-teman tetap saya anjurkan ya, tetap saya haruskan untuk tetap presensi, karena itu merupakan bagian kebijakan dari kampus ya. Harus presensi. Supaya apa? Supaya Anda punya bukti. Di samping Anda mengerjakan tugas, tapi Anda punya bukti mengikuti kuliah ini ya. Karena suatu lembaga suatu e-learning yang untuk pembelajaran jarak jauh itu akan menjadi akan diaudit di mana presensi itu menjadi semacam penentu ya, penentu berjalannya pembelajaran jarak jauh itu atau tidak ya. Kalau presensinya full ya berarti aktif, kalau tidak berarti mungkin ya tidak aktif ya. Jadi saya minta demi kebaikan bagi kita semua, teman-teman tetap jangan lupa untuk presensi ya. Ini karena menyangkut pembelajaran akreditasi dan bagian daripada kedisiplinan kita bersama-sama ya. Jadi tetap saya anjurkan tetap harus presensi ya. Lalu bagaimanakah kalau teman-teman misalkan berhalangan untuk mengikuti ujian, berhalangan mengikuti UAS atau UTS ya. Jadi misalkan nanti jadwal UTS atau UAS itu sudah dibagikan, kemudian teman-teman ada indikasi, teman-teman merasa ada kemungkinan tidak bisa mengikuti UTS atau UAS pada tanggal-tanggal itu sebagaimana jadwal yang sudah ada, maka silahkan teman-teman menghubungi saya sebelum UTS itu berlangsung ya, atau sebelum ujian itu berlangsung. Teman-teman silahkan japri saya, menghubungi saya, menyampaikan apa yang menjadi kendala sehingga izin tidak mengikuti ujian tersebut. Misalkan, mohon maaf Bapak, saya kebetulan ada keperluan keluarga yang sangat mendesak pada tanggal sekian,
bertepatan dengan ujian ini tidak bisa mengikuti ujian. Maka saya mohon Pak, apakah ada semacam kompensasi untuk mengganti ujian akhir saya sehingga saya tetap bisa punya nilai? Ya, itu akan saya pertimbangkan dan pasti Anda akan saya berikan pengganti, entah tugas atau apa. Yang jelas Anda akan tetap memiliki nilai bobot seperti yang mengikuti UTS atau UAS. Namun, jika ujian telah selesai, kemudian Anda tiba-tiba baru japri saya, baru mengatakan kemarin tidak bisa mengikuti ujian karena seperti ini, itu tidak saya terima ya. Jadi, saya tidak bisa menerima yang seperti itu karena apabila saya memberikan susulan, maka itu akan mengurangi keadilan bagi teman-teman lain yang sudah mengikuti ujian tepat waktu, yang sudah belajar dari awal, memperhatikan kuliah, mengikuti ujian tepat waktu. Itu akan mengurangi keadilan bagi mereka, sehingga bagi teman-teman yang seperti itu ya, jangan sampai ya, tapi ya kalau ada yang seperti itu, saya tidak bisa memberikan semacam tugas pengganti ujian ya. Artinya ujian selesai ya sudah, itu resiko Anda. Maka di awal ini saya beritahukan, saya sampaikan ya, teman-teman saling bekerja sama, saling berkoordinasi. Jangan sampai salah membaca jadwal, jangan sampai tidak mengikuti ujian ya. Itu penting, sehingga saya anjurkan di pertemuan yang masih awal-awal ini, silahkan teman-teman bersama koordinator kelasnya membuat semacam grup WhatsApp agar kita mudah untuk koordinasi tentang perkuliahan digital forensik ini ya, sehingga bisa saling memberi informasi. Jangan sampai ada yang salah membaca jadwal, jangan sampai ada yang tidak mengerjakan tugas. Bagi teman-teman yang ingin bertanya kemarin tugasnya apa, silahkan ditanyakan di grup, dimaksimalkan saja ya. Karena Pak pernah pengalaman yang dulu-dulu, misalkan saya dalam satu semester itu memberikan 5 kali tugas dan mahasiswa itu tidak mengerjakan ya. Ketika itu saya berikan 5 kali tugas, mahasiswa itu tidak mengerjakan tugas, hanya mengandalkan UTS dan UAS. Kebetulan UTS dan UAS-nya nilainya baik, tapi karena tugasnya itu porsinya besar, 30% ya, porsinya sama seperti porsi UTS ya, maka dia hanya mencapai nilai final maksimal itu C ya. Padahal kalau saya coba 5 tugas itu, kalau saya berikan nilai rata-rata 60, dia bisa mendapatkan nilai A. Bayangkan, itu rugi sekali. Dan saya tidak pernah memberikan nilai tugas itu di bawah 75, kan sangat rugi. Dikasih nilai 60 saja dari 5 tugas itu, dia bisa A. Apalagi kalau nilai minimalnya 75, kan itu dia rugi sekali, dia sudah melewatkan kesempatan ya. Jadi tugas itu adalah media Anda untuk latihan. Belum tentu dengan tidak adanya tugas Anda bisa latihan sendiri, atau Anda mau latihan sendiri, itu mungkin kemungkinannya kecil. Tapi dengan adanya tugas, jadikanlah ini momen untuk Anda berkomunikasi dengan teman-teman, untuk bekerja sama, untuk berlatih ya. Karena ini adalah OBE ya, outcome based education. Apa yang bisa Anda capai, apa hasil akhirnya ya, yang bisa Anda lakukan untuk mencapai hasil akhir penguasaan materi tersebut. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini sudah saya sampaikan, silahkan teman-teman buat grup. Dan tadi yang saya pesankan, jangan sampai teman-teman tidak mengerjakan tugas, jangan sampai teman-teman apabila berhalangan, jangan sampai Anda terlambat izin kepada saya ya. Segeralah izin sebelum ujian berlangsung, maka saya akan berikan kebijakan untuk pengganti ujian Anda. Namun apabila Anda baru izin setelah ujian selesai, saya tidak bisa, karena itu akan ya mengurangi keadilan bagi teman-teman yang sudah mengikuti ujian dengan sesuai jadwal dengan baik ya. Oke teman-teman, mungkin itu untuk perkenalan perkuliahan kita ya. Untuk nomor HP saya, kemudian panggilan saya, nama panggilan saya bisa Anda lihat di Spada ya. Saya biasa dipanggil Pak Taufik. Kemudian nanti dalam membuat grup, silahkan teman-teman melihat pada pengumuman di Spada pada mata kuliah digital forensik ini. Nah, mengapa digital forensik itu perlu kita pelajari dan menjadi ilmu yang semakin berkembang ya. Walaupun ini termasuk ilmu yang baru, bukan berarti ini ilmu yang disepelekan. Ini muncul karena berbagai macam faktor ya. Tahun 2000 itu adalah tahun mulai berkembangnya komputer dan internet, dan perkembangan IT ini semakin pesat ya.
semakin pesat. Kepesatan perkembangan teknologi itu juga menjadi semacam pisau bermata dua ya, bisa mengarah atau berdampak positif, bisa mengarah pada dampak negatif tergantung dari siapa pemakainya. Karena tidak sedikit pula orang-orang yang menggunakan IT itu dia paham pandai IT tetapi moralnya tidak baik ya. Itu tergantung dari pribadi masing-masing dan itu sangat semakin maju teknologi ini maka penggunaannya juga semakin private ya. Sehingga memudahkan orang untuk bisa bebas menggunakan fasilitas dari kemajuan IT tersebut ya. Kemudian teknologi informasi dan komputer dalam perkembangannya telah membuka dimensi komunikasi cyber ya. Sehingga dengan adanya dimensi komunikasi cyber ini memunculkan peluang-peluang terjadinya cybercrime atau kejahatan komputer ya. Kejahatan komputer sebelum internet marak itu sudah ada dulu ya. Ada proses kejahatan carding, kemudian hacking, kemudian dan lain-lain ya. Intinya mengakali mesin-mesin digital yang berkaitan dengan transaksi uang sehingga mesin itu rusak atau uang itu bisa berpindah ke tangan pencuri. Atau mungkin menggunakan social engineering atau rekayasa sosial sehingga korbannya terkecoh dan dia bisa mengambil dari uang si korban ya. Social engineering itu sendiri sebenarnya prosesnya itu secara manual, tapi kejadian-kejadian yang mendahuluinya sebelum adanya social engineering atau kejadian-kejadian yang menjadi perantara dari social engineering itu bisa menggunakan cyber, menggunakan IT ya. Sehingga digital forensik ini juga bisa digunakan untuk menjadikan semacam media dari social engineering itu sebagai alat bukti kejahatan ya. Misalkan ada web page yang fake ya, mirip seperti web page yang situs aslinya tapi itu fake ya, kemudian nanti korban akan terkecoh memasukkan username dan password, nah itu ketangkap username dan passwordnya bisa disalahgunakan. Nah semacam itu kan itu sebenarnya social engineering, tetapi medianya adalah menggunakan IT ya, Jadi kecanggihan teknologi di mana setiap orang bisa membuat programnya sendiri atau bisa memodifikasi halaman webpage, memodifikasi fasilitas IT itu memunculkan peluang-peluang masalah cybercrime ya. Cybercrime ini bisa terjadi pada aspek mikro maupun makro ya. Kalau mikro itu korbannya hanya perseorangan, kalau makro ini bisa publik ya, misalkan peretasan suatu bank yang dulu pernah terjadi itu oleh seorang anak SMA itu bisa meretas akun bank dari Bank Lipo kalau tidak salah. Sekarang Bank Lipo mungkin sudah berganti dengan nama bank lain ya. Nah itu termasuk cybercrime yang efeknya makro. Nah, cybercrime ini perlu ditangani, tentunya untuk penanganannya juga memerlukan ilmu ya, karena bentuknya itu semakin bebas dan tidak terpola. Orang dengan kepandaian hackingnya, kepandaian cardingnya itu biasanya sudah siap dengan berbagai lapisan pelindung sehingga dia tidak bisa dilihat kasat mata. Apa yang dia lakukan itu bisa tidak terlacak, itu dia sudah punya semacam kesiapan seperti itu. Dan tentunya untuk menjadikan rekam jejak dari para peretas atau para carder, para hacker itu bisa terbaca, itu membutuhkan semacam ilmu forensik ya, mungkin forensik disk, forensik digital, forensik IT dan sebagainya yang bisa menjadikan rekam jejak ini mengarah pada si pelaku sehingga bisa menjadi alat bukti untuk memvonis agar pelaku cyber itu bisa dihukum ya. Nah, cybercrime ini perlu ditangani karena apa? Sifat alami dari IT ya. IT kan sebenarnya berdasarkan dari ya secara hukum-hukum alamiah ya. Dimulai dari listrik, kemudian listrik menjadi semacam piranti komputer yang membutuhkan listrik, elektronik, gelombang, ya itu kan semacam suatu fenomena alamiah ya. Sehingga memungkinkan pelaku kejahatan untuk menyembunyikan jejaknya karena itu menggunakan perangkat komputer, di mana perangkat komputer ini kita sudah ada fasilitas untuk enkripsi, fasilitas untuk ya melindungi identitas pelaku ya, anonymous access dan sebagainya, itu kan memunculkan semacam peluang-peluang yang semakin besar untuk cybercrime.
Kemudian cybercrime tidak memiliki batas geografis ya, karena seluruh dunia ini kan sudah terhubung ke internet ya, bisa terjadi dimanapun. Kemudian dapat juga dilakukan secara jarak dekat maupun jarak jauh ya. Ini suatu informasi, biasanya kalau intelijen militer itu punya alat-alat untuk melakukan itu ya, untuk spionase, melindungi dalam rangka melindungi negara dari mata-mata. Ya, ini sebagai contoh saja, dalam suatu warta itu saya pernah membaca kalau HP kita sebagai imigran, HP kita itu diletakkan, lalu ada seorang agen rahasia ya di suatu negara itu membawa semacam alat, hanya berjarak sekitar 5 meter, mungkin alatnya itu ada di saku ya, itu alatnya ketika dipencet itu data-data kita sudah diketahui oleh mereka sudah punya akses ke HP kita, mereka sudah punya akun-akun yang kita gunakan di dalam HP kita. Kalau HP kita Android ya punya akun Google, kemudian mereka bisa mengetahui profil si pemilik HP itu orang yang membahayakan negara apa tidak. Nah, jadi semacam itu ya. Karena kalau pelakunya itu adalah suatu badan negara yang punya kewenangannya tadi adalah untuk melindungi negara dari mata-mata, itu tidak mengapa, itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau kita melakukan seperti itu tanpa adanya kewenangan, tapi kita punya kemampuan forensik, kemampuan hacking, kita punya, tapi kita tidak punya kewenangan, tidak punya legalitas, maka kita malah justru terjerat cybercrime, kita yang merupakan pelaku cybercrime ya. Jadi itu tadi fondasi dari forensik digital itu adalah kewenangan dan adanya kompetensi yang mendukung. Ya, ada adzan ya, kita break dulu ya. Ya, kita lanjutkan kembali ya. Tadi belum saya slideshow. Jadi kita tekankan lagi definisi forensik itu apa ya. Jadi forensik itu adalah suatu proses ilmiah dalam mengumpulkan, menganalisa dan menghadirkan berbagai bukti dalam sidang pengadilan terkait adanya suatu kasus hukum. Ini forensik secara umum ya. Nanti ada forensik psikologi, forensik kejiwaan, forensik forensik patologi dan sebagainya ya. Kemudian kalau forensik komputer, nah ini mengarah pada forensik digital forensik. Ini adalah suatu proses mengidentifikasi, memelihara, menganalisis, dan menggunakan rekam jejak digital sesuai hukum yang berlaku sehingga bukti rekam digital itu bisa menjadi bukti kesaksian hukum ya. Jadi melengkapi semacam bukti hukum yang tidak bisa terbantahkan sehingga memudahkan dalam proses persidangan ya. Ini sudah banyak terjadi, sudah banyak sukses ya menyelesaikan berbagai macam perkara, diantaranya kasus dulu kematian siapa itu, penyanyi Alda Risma, kemudian kasus yang belum lama ini adalah Jessica ya, dan sebagainya ya. Ini sama ya. Jadi bagian yang sulitnya itu tidak hanya sekedar bagaimanakah melakukan pemeliharaan, identifikasi, pengambilan, ekstraksi ya, tapi di luar dari semacam cara-cara kita biasanya kalau mengakses komputer itu, bagaimanakah kita bisa menghadirkan rekam jejak itu memiliki nilai dokumentasi yang legal secara hukum ya, tidak berubah, kemudian punya kekuatan bukti hukum. Misalkan suatu rekaman CCTV kita berhasil mengambil rekaman CCTV dari servernya ya, NVR-nya, dari server NVR-nya sudah kita ambil. Kemudian kalau ini gambarnya agak buram ini, kemudian dengan sengaja kita menajamkan gambarnya, nah itu nanti mungkin secara kasat mata rekaman itu terlihat lebih nyata, tapi dengan adanya editing seperti itu, nah itu bisa jadi nanti akan mengurangi kekuatan hukumnya. Kalau dijadikan sebagai alat bukti di persidangan kurang berbunyi atau kurang kuat karena videonya sudah tidak murni, sudah diedit. Yang boleh adalah video itu tetap ada, video itu tetap sesuai dengan resolusi yang semestinya. Kemudian nanti ketika di persidangan disiarkan itu di zoom ya. Jadi bukan dari
hasil editing video, kemudian menghilangkan blurnya, kemudian itu kan sudah mengubah-ubah dan mengidentifikasi ya. Siapa yang bisa menjamin kalau hasil editannya hanya sekedar menajamkan saja, tidak mungkin ada cut-cut dan sebagainya. Itu kan sudah mengurangi autentifikasi bukti sudah mengurangi kekuatan kredibilitas bukti digital itu sebagai alat pemberi keterangan di persidangan ya. Jadi sudah bisa dikatakan diragukan lah. Lain halnya kalau masih murni kemudian ditayangkan. Nah, untuk membuat semacam hasil ekstraksi kita dari bukti-bukti digital itu terlihat masih aman, tidak ada modifikasi, tidak ada kerusakan, dan bisa menjadi alat bukti yang legal, inilah suatu tantangan dari digital forensik ya. Tentu melibatkan ahli yang tidak hanya satu. Mungkin proses seorang yang kepala dari ahli forensiknya tidak terlalu mengerti tentang bagaimanakah teknisnya untuk mengambil itu, tapi dia bisa mencari orang-orang yang bisa dalam pengawasannya sehingga bisa melakukan prosedur forensik yang legal sebagaimana peraturan hukum yang berlaku ya. Nah, di dalam proses forensik digital, misalkan forensik komputer ya, ini yang dilakukan meliputi mengumpulkan dan analisa data dari sumber daya komputer. Itu bisa sistem komputernya, kemudian jaringan komputernya, jalur komunikasinya, kemudian media penyimpanannya, aplikasi dan juga aplikasi komputernya. Ini mengarah pada apa? Untuk mencari bukti-bukti yang mengarah pada usernya yang melakukan kejahatan cyber itu siapa sih? Atau dia menggunakan MAC address berapa dari kejahatan, rekam jejak kejahatannya. Untuk melacak rekam jejak kejahatannya tentunya tidak hanya melacak pada saat hanya sistem komputer saja, tapi juga jaringan. Kalau dia melakukan dari internet, tentu saja dari jaringannya juga. Kemudian jalur komunikasi IP yang waktu itu terhubung ya, ada transaksi filenya ya antara paket itu IP mana saja ya. Kemudian media penyimpanan yang digunakan ini apa? Apakah flash disk ataukah hard disk? Kalau flash disk tentu tidak tentu hanya sedikit meninggalkan jejak ya di komputer ya, karena langsung masuk ke dalam flash disk. Kemudian aplikasi komputer yang digunakan ini apa ya. Jadi apakah si pelaku kejahatan itu lihai, dia selalu logout dengan baik, dengan tertib. Kalau dia lupa logout, berarti dari aplikasi komputer itu bisa terlacak ya, bisa terlacak bukti-bukti rekam jejak cyber kejahatan cybernya ya. Kemudian forensik komputer ini adalah menggabungkan keilmuan hukum dan komputer tadi ya. Jadi bagaimanakah keilmuan komputer itu digunakan untuk menghasilkan bukti digital yang bisa berbunyi di persidangan, punya nilai kekuatan hukum sebagai alat bukti sehingga memudahkan vonis ya. Atau mungkin bisa juga memudahkan tidak adanya vonis dengan adanya bukti dari forensik digital itu ternyata terdakwa tidak bersalah ya. Tersangka itu tidak bersalah ya. Jadi urutannya tersangka dulu baru terdakwa ya. Kalau baru tersangka itu dia belum masih dalam pembuktian. Bisa jadi dia bukan pelakunya ya. Kalau pelakunya sudah terbukti itu terdakwa. Nah, di dalam digital forensik ini melibatkan apa saja? Di antaranya adalah data elektronik ya. Dokumen, file, informasi keuangan, email, kemudian log ya. Nah, log ini penting nih. Log ini kalau misalkan setiap aplikasi itu termonitor oleh log, itu bisa memudahkan pelacakan jejak ya. Kemudian transkripsi voicemail. Jadi itu mengarah pada peristiwanya bagaimana. Dia menggunakan apa saja. Kalau dia menggunakan email ya dari email, melibatkan forensik jaringan, melibatkan forensik sistem operasi dan sebagainya ya. Kemudian bukti digital ini merupakan informasi yang didapatkan dalam bentuk format digital ya. Ini bisa berupa bukti yang real, nyata atau abstrak ya. Kalau abstrak ini perlu diolah terlebih dahulu sebelum menjadi bukti yang real. Misalkan abstrak itu seperti ini. Ekstraksi dari kotak hitam pesawat itu tidak langsung berupa file MP3 ya. Itu perlu diolah terlebih dahulu.
transkripsinya itu harus diolah dengan piranti dan ahli yang khusus, sehingga barulah nanti bisa berbunyi, barulah nanti suaranya bisa diketahui seperti apa. Nah, setelah suaranya itu bisa diketahui seperti apa, itu bisa di transformasikan ke dalam bentuk file, misalkan MP3 atau WAV dan sebagainya ya. Contohnya seperti dulu yang sudah terlanjur beredar di internet itu rekaman percakapan pilot dan co-pilot Adam Air yang pernah hilang ya, dan pencariannya sangat lama ya. Ketika sudah diketemukan kotak hitamnya itu oleh nelayan ketika melaut, ada kotak hitam yang terdampar, dia menemukan, barulah pihak KNKT itu membongkar, yang berhak membongkar untuk mengetahui transkrip percakapan dari kotak hitam itu kan KNKT. Nah, KNKT ini dia mengekstraksi isi dari kotak hitamnya. Hasil ekstraksinya itu nggak langsung bisa kita play ya, seperti kita ngeplay MP3 atau bagaimana, itu tidak, karena itu masih abstrak ya, dan hanya membutuhkan alat-alat yang tertentu yang hanya dimiliki oleh KNKT. Nah, barulah setelah ditransfer menggunakan alat tersebut, itu bisa berbunyi ya, bisa ditransfer ke MP3, kemudian yang seperti yang sudah beredar di internet ya. Nah, bukti digital ini berfungsi untuk keperluan investigasi tindak kriminal dan perkara pelanggaran. Kemudian rekonstruksi bisa berfungsi pula untuk merekonstruksi duduk perkara insiden keamanan komputer ya. Jadi adanya bukti-bukti digital itu bisa digunakan untuk membayangkan kira-kira peristiwanya terjadi, kejadian cybercrime itu seperti apa kira-kira. Kalau direkonstruksi itu bisa, tentunya itu harus menggali berbagai bukti-bukti digital yang ada, yang mungkin ya. Ibaratnya seperti polisi itu mengungkap satu kejahatan, menghadirkan banyak saksi dan juga tersangka, terdakwa. Kemudian ketika gelar perkara melakukan rekonstruksi untuk melihat bagaimanakah kejadian yang sebenarnya daripada kasus ya, misalkan kasus kejahatan dan sebagainya. Kemudian bukti digital untuk upaya pemulihan akan kerusakan sistem. Rekam jejak digital itu bisa melihat kerusakannya itu yang diserang apanya. Oh, ini yang harus dipulihkan. Kemudian bisa juga untuk troubleshooting ya, yang melibatkan hardware dan software. Kemudian di sisi lain juga bisa untuk keperluan memahami sistem atau berbagai perangkat digital dengan lebih baik ya. Jadi misalkan Anda punya log, Anda punya logger ya, keylogger misalkan, orang-orang yang sudah mengakses laptop Anda sehingga terjadi laptop Anda itu mungkin mengalami hal-hal yang tidak beres, itu akan ketahuan ya, karena ada loggernya di laptop Anda. Oh, apa saja sih yang diketikkan di keyboardnya sehingga terjadi seperti ini, itu kan nanti akan ketahuan. Yaitu fungsinya semacam bukti digital atau logger itu tadi. Ya, ini sebagai suplemen aja ya. Jadi definisi komputer forensik ini dari berbagai ahli, karena ini muncul tahun 2000-an ya. Ini tafsirnya bermacam-macam ya. Tapi intinya adalah bagaimanakah treatment untuk menyelidiki komputer dan isi komputer sehingga memiliki bukti yang bisa dinyatakan sebagai bukti yang bukti yang mendukung tindakan hukum ya. Kemudian menurut New Technologies ya, komputer forensik ini berkaitan dengan pemeliharaan, identifikasi, ekstraksi, dokumentasi dari bukti-bukti rekam jejak digital yang tersimpan dalam wujud informasi magnetik ya. Jadi memang informasi digital itu ya terekam dalam magnetik ya. Kalau dulu suara itu terekam dalam pita magnetik kaset. Kalau data kemudian terekam dalam magnetik CD ya.
Kemudian yang lebih besar lagi kapasitasnya daripada CD itu adalah flash disk ya, itu dalam kumparan ya. Kalau flash itu ada chip dan kumparan. Nah, itu tidak lain ada juga data digital ya. Jadi bukti-bukti itu harus tersimpan dengan baik ya. Karena tidak ada cara lain kecuali dengan piranti magnetik untuk menyimpan secara permanen ya, untuk menyimpan secara permanen dari bukti-bukti digital tersebut ya. Ini latar belakangnya. Kalau di negara lain ini sebenarnya sudah lama ya, sejak ditemukannya komputer ya. Tapi kalau di Indonesia itu mulai pada tahun 2000-an ketika internet itu semakin marak ya. Ini di Amerika itu sejak tahun 76 peraturan federal dari Amerika menyatakan permasalahan dari forensik digital ya. Nah, kemudian karena dulu pernah juga di dalam persidangan suatu bukti digital itu diperlakukan seperti bukti tradisional atau bukti manual ya, itu kan menjadi permasalahan. Padahal bukti digital itu memiliki bobot yang lebih tinggi apabila memang bukti digital itu otentik, tidak ada unsur edit ya, tidak ada unsur penyuntingan ya. Artinya masih asli ya, seperti kamera CCTV dan sebagainya ya. Mungkin rekaman suara yang masih asli itu bisa menjadi bukti yang lebih kuat daripada persaksian manusia ya. Kalau terjadi perdebatan itu bisa menjadi penengah, sudah jelas pelakunya siapa ya, tertangkap kamera misalkan. Jadi bukti digital tidak boleh diperlakukan sebagaimana bukti tradisional. Nah, ini adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan kejahatan komputer ya, karena di negara-negara maju ini komputer sudah mulai berkembang di tahun 80-an dan 90-an, maka ada undang-undang atau peraturan hukum yang mengatur tentang kejahatan cyber ya, misalkan Economic Espionage Act tahun 1996 ya. Jadi hukum espionage, Economic Espionage, kemudian hukum privasi dalam komunikasi elektronik ya, tahun 86 ini sudah tahun 86 sudah ada hukum privasi komunikasi elektronik. Kemudian computer security, lalu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 ya, ada Undang-Undang ITE di Indonesia ya, dan lain-lain ya. Nah, tadi sudah kita singgung ya, spesifikasi dari komputer forensik itu tidak hanya pada salah satu dari ini, tapi bisa merambah pada 4 macam forensik ya. Ada forensik disk, forensik sistem, forensik jaringan komputer, forensik internet, ada forensik aplikasi komputer. Intinya mengapa kok sampai menambah seperti itu? Karena bukti digital itu bisa masuk dari jalur manapun. Bukti digital itu bisa mungkin muncul dari sisi manapun ya, dari sisi sistem, kemudian dari jaringan komputer diketahui aliran paket-paketnya, kemudian dari internet ya, riwayat browsingnya dan sebagainya. Lalu bagaimanakah penerapan dari komputer forensik supaya dia bisa memiliki kekuatan dalam persidangan atau bisa menjadi alat bukti hukum sehingga memudahkan proses peradilannya. Nah, prinsipnya ini harus ada prinsip yang menetapkan bahwa keahlian dan pengalaman lebih penting daripada tools ya. Tools itu tergantung dari orang yang menggunakannya ya. Nah, kalau hasil daripada suatu tools mungkin sama ya, copy mengcopy itu sama, tapi ketika orangnya itu jeli, ini melihat yang asli itu ini, yang copyan itu ini, time frame-nya sudah berubah. Kalau copyan, apakah ini video yang diambil pada waktu kejadian? Kalau copy mengcopy kan pasti sudah berbeda waktunya. Nah, maka ini
yang waktu filenya atau time frame dari file tersebut yang kopian itu mungkin nilai kekuatan hukumnya tidak terlalu kuat ya, berbeda dengan suatu file yang time modified-nya masih sama seperti tanggal kejadian peristiwa itu. Kemudian kebijakan atau kekuatan hukumnya. Pertimbangkan kebijakan dalam melakukan investigasi komputer forensik. Kebijakan ini harus mendukung. Kalau misalkan orang itu mampu tapi tidak didukung dengan kewenangan, sertifikasi dia mendapatkan kewenangan dari pemerintah, maka perbuatan ilmu forensiknya bisa melanggar, bisa dicap sebagai pelanggaran. Kemudian setelah memiliki kewenangan dan kompetensi kebijakan, dia dijamin dengan kebijakan, kemudian dia juga memiliki kompetensi untuk forensik, maka harus menggunakan prosedur dan metode yang benar ya. Metode terhadap peralatan dan metode untuk mendapatkan electronic evidence ini harus sesuai dengan tujuan apa, menghadirkan bukti yang otentik sehingga bisa mendukung dalam penyelesaian kasus hukum ya. Suatu kejahatan itu, karena ini adalah era teknologi, walaupun kejahatannya tidak melibatkan teknologi, tapi kalau ada media yang meliput dari teknologi informasi itu bisa ya, forensik digital menjadi semacam alat bantu dari sisi forensik digital untuk membantu peradilan atau menjadi alat bukti hukum sehingga memudahkan vonis yang seadil-adilnya bagi pelaku kejahatan, atau mungkin justru akan membatalkan dakwaan hukum bagi yang disangka sebagai pelaku, karena berdasarkan bukti digital dia sama sekali tidak terbukti, hanya menjadi korban dari fitnah orang lain. Itu bisa ya, sehingga forensik ini ilmunya tidak hanya pada forensik digital saja sebenarnya, tapi forensik digital itu harus bisa dihubungkan ya dengan forensik yang lain, forensik kejiwaan, forensik psikologi, forensik entomologi itu kebudayaan ya, kemudian forensik antropologi, forensik dentistry, forensik patologi. Misalkan seseorang itu meninggal secara mendadak, kemudian bagaimanakah untuk mengetahui, mempelajari kira-kira penyebab meninggalnya itu apa, sebagai kalau bisa sekalian penyebabnya itu sebagai alat bukti hukum. Ada dugaan misalkan dia diracun ya karena sehat, kemudian ketemu orang ini, setelah dia meninggal, ke orang yang ditemui tadi tiba-tiba tidak tahu menau, tidak mau bertanggung jawab. Kalau ditanya atau dia menjauh, ini ada kemungkinan apakah diracun. Nah, kemudian ilmu forensik patologi ini akan mempelajari yang terakhir dimakan itu apa, di dalam ususnya itu masih ada apa, kemudian diteliti apakah mengandung racun. Nah, kemudian makanannya apa, makanan ini ada di warung mana. Nah, siapa yang pada waktu kejadian itu di warung itu yang melihat si korban dengan seseorang, mungkin siapa yang melihat di situ. Nah, saksinya siapa, mungkin pada waktu di warung itu ada kamera CCTV. Oh, berarti ada forensik digital yang perlu menganalisis kejadian ini. Jadi forensik ini saling berhubungan ya, mana saja yang bisa menjadi alat bukti kalau itu sebagai bukti yang kuat ya, didukung dengan bukti digital, baik dari sisi forensik digital maupun forensik yang lain, itu bisa menjadi bisa menjadi jalan untuk memudahkan ketetapan hukum bagi pelaku ya, terduga pelaku, dan juga bisa menjadi semacam keadilan bagi keluarga korban ya. Dengan adanya bukti-bukti itu, maka pelaku ya, tersangka itu tidak bisa mengelak. Karena apa, di Indonesia ini kan menggunakan asas praduga tak bersalah. Selama masih bisa mengelak, berbohong atau menjawab tidak tahu, bisa saja, boleh saja dilakukan. Nah, oleh karena itu semakin canggih suatu negara, semakin dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih ini, ilmu forensik ini perlu dikembangkan supaya memperkecil terjadinya ketidakadilan dalam hukum ya. Ya, di luar unsur-unsur politis ya, misalkan pelakunya atau
yang terduga sebagai pelaku ini adalah orang-orang yang sangat berpengaruh di negara, kemudian dia ditutup-tutupi dan sebagainya, itu mungkin akan mempersulit analisis secara forensiknya ya, atau mungkin bisa direkayasa forensiknya sehingga dia tidak dianggap tidak bersalah dan sebagainya. Yaitu itu tadi kembali kepada kompetensi dan kewenangan ya, kebijakannya ya. Jadi apa yang kita simpulkan ini, jika akan menyelesaikan suatu perkara, misteri-misteri yang berhubungan dengan komputer atau digital, maka kita harus menguji sistem sebagai seorang detektif, bukan sebagai seorang user. Jadi menguji sistem itu dari sudut pandang kalau kira-kira ada celah seperti ini, kejahatannya seperti apa, kejahatannya yang bisa yang bisa masuk seperti apa. Sama kita berpikir sebagai seorang user dan juga sebagai seorang hacker ya, itu lebih baik lagi kalau bisa. Jadi memang orang-orang forensik ini sebaiknya orang-orang yang juga paham tentang hacking, tentang carding ya. Dia punya ilmu carding, punya ilmu hacking untuk mempelajari kira-kira celah-celah seperti ini bisa nggak terjadinya carding atau hacking ya. Apabila ada suatu peristiwa yang terjadi, dia bisa memperkirakan, oh pintu jalur masuknya dari ini, jalur paket datanya yang menyebabkan terjadi kejahatan cyber itu dari IP address ini misalkan. Nah itu bisa dilacak karena apa? Seseorang di belakang tools itulah yang harus layaknya seorang detektif ya. Jadi seorang ahli forensik itu harus ya menyerupai detektif lah, berpikir dua arah ya, bisa berpikir sebagai user biasa, bisa berpikir dari sudut pandang penjahat, tapi dia bukan penjahat, membantu bagaimana menemukan celah-celah yang bisa digunakan untuk terjadinya kejahatan ya, sehingga dia lebih mudah untuk menggali bukti ya. Nah ini ada kuisnya ya teman-teman ya, silahkan teman-teman mengerjakan kuis ya, dimana kuis ini sebagai tugas Anda. Silakan dikerjakan sebaik-baiknya. Boleh Anda bekerja sama dan juga mengambil dari sumber-sumber yang lain ya untuk menjawabnya. Silakan nanti dibaca pada slide paling akhir sendiri ya. Dan Anda jawab dengan menggunakan komputer ya. Anda kumpulkan jawabannya dalam bentuk file PDF. Ya, demikian teman-teman. Saya anjurkan jangan lupa teman-teman untuk membuat grup ya di WhatsApp. Kemudian yang saya minta menjadi admin adalah Anda, mahasiswa ya. Saya di sini hanya anggota saja dimasukkan ke dalam grup itu, dan mari kita gunakan grup itu untuk koordinasi perkuliahan kita dengan sebaik mungkin. Mungkin itu ya video rekaman dari pertemuan awal kita ya. Memang ini asinkron karena saya masih ada beberapa keperluan untuk menyelesaikan deadline dari paper saya, sehingga teman-teman saya minta tetap bisa mengikuti apa yang diberikan di Spada ini. Jadikanlah sebagai motivasi Anda untuk mencari dari sumber yang lain pula. Anda inisiatif untuk memperkuat pemahaman dengan sumber-sumber yang lain, karena dosen tidak merupakan satu-satunya sumber ya. Tidak merupakan satu-satunya sumber. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya mohon maaf sengaja tidak menampilkan tampilan kamera saya ya, karena dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk menampilkan ya. Saya di ruangan yang tidak memungkinkan untuk menampilkan webcam saya ya, sehingga mudah-mudahan dengan hanya mendengarkan suara saya, teman-teman kita bisa menyimak apa yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.